Halo, para penjelajah. Hari ini kita akan berpetualang ke Petra. Bayangin deh sebuah kota, bukan dibangun, tapi dipahat. Dipahat langsung dari tebing batu pasir yang kokoh. Tersembunyi jauh di dalam ngarai gurun Yordania. Dikenal sebagai kota mawar merah, sebuah keajaiban dunia kuno. Pintu masuknya aja udah seru banget. Kalian akan jalan melewati celah sempit yang namanya Sik. Tebing-tebing tinggi menjulang di kanan kiri. Jalannya berkelok-kelok, bikin penasaran. Terus, mulai kelihatan sedikit sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba Sik terbuka lebar, dan disitulah dia, sang perbendaharaan. Al-Khazneh, begitu penduduk setempat menyebutnya. Bagian depannya yang terkenal itu gede banget. Ukiran-ukiran rumit menutupi permukaannya. Batunya bersinar kemerahan, hangat gitu. Ini bukan cuma bangunan, ini seni. Tapi Petra itu lebih dari itu. Dulu, ini kota yang ramai dan luas banget. Nah, siapa sih yang bangun tempat luar biasa ini? Jawabannya adalah orang Nabatea. Mereka itu suku Arab yang hebat. Awalnya mereka nomaden, pindah-pindah terus. Jago banget bertahan hidup di gurun yang ganas. Petra jadi ibu kota mereka yang megah. Bukti kehebatan dan pandangan jauh mereka. Letak Petra pas banget jadi persimpangan penting. Ada di jalur perdagangan kuno yang penting banget. Kafilah yang bawa kemenyan dan mur lewat sini. Orang Nabatea menguasai perdagangan yang menguntungkan ini. Mereka jadi kaya dan berkuasa. Karena tersembunyi, kota ini juga aman. Orang Nabatea juga ahli banget soal air. Mereka membangun sistem yang luar biasa. Warisan mereka terukir abadi di batu. Sekarang, kita bahas gimana cara mereka membuatnya. Besarnya Petra ini bikin kita melongo. Bangunan-bangunan ini dipahat dari atas ke bawah. Bayangin betapa telitinya pekerjaan itu. Orang Nabatea kayaknya pakai alat sederhana. Pahat, palu, mungkin beberapa peranca. Tapi, apa alat sesederhana itu bisa bikin sebagus ini? Simetrisnya Al-Khazneh itu luar biasa. Gimana ya cara mereka merencanakannya dengan begitu pas? Ada yang bilang ini teknologi kuno yang hilang. Apa mungkin orang Nabatea dibantu? Mungkin mereka mewarisi ilmu yang terlupakan. Atau mungkin mereka punya alat yang nggak bisa kita bayangkan. Manusia memang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagian 4. Hilang ditelan waktu. Abad-abad sunyi Petra. Jadi, Petra dulunya pusat keramaian. Permata di gurun, kaya dan berkuasa. Tapi kemudian, hilang dari catatan sejarah. Kok bisa ya kota sebesar ini hilang? Salah satu alasan utamanya adalah perubahan jalur perdagangan. Jalur laut baru membuat Petra nggak dilewati lagi. Tanpa perdagangan, kekayaannya menurun. Perlahan, perannya jadi nggak penting lagi. Alam juga punya andil besar dalam kehancurannya. Daerah ini sering gempa bumi. Gempa besar menghantam Petra dengan keras. Bangunan runtuh, sistem air rusak. Pelan-pelan, orang mulai meninggalkan Petra. Gurun mulai mengambil alih kembali. Selama berabad-abad, Petra jadi kota hantu. Bangunan-bangunannya yang megah berdiri kosong. Angin gurun berhembus melewati tiang-tiangnya. Benar-benar kota yang hilang, menunggu kisahnya diceritakan kembali. Bagian 5, ditemukan kembali. Legenda yang terungkap. Lalu, datanglah seorang penjelajah Swiss yang pemberani. Namanya Johann Ludwig Burckhardt. Dia seorang ilmuwan, seorang petualang. Fasih berbahasa Arab, dia bepergian menyamar. Dia menyebut dirinya Sheikh Ibrahim. Dia mencari kota-kota dan budaya yang hilang. Dia dengar desas-desus tentang reruntuhan yang luar biasa. Reruntuhan yang tersembunyi jauh di pegunungan Edom. Dengan cerdik, dia meyakinkan pemandu lokalnya. Dia bilang mau mengorbankan kambing. Di makam Nabi Harun, dekat kota yang hilang itu. Pemandunya dengan enggan mengantarnya. Melewati Sik yang sempit dan berkelok. Burckhardt pasti merasa sangat nggak sabar. Dan kemudian, momen yang sangat terkenal itu. Sik terbuka, dan dia melihatnya. Bagian depan Al-Khazneh yang menakjubkan. Dia orang barat pertama yang melihatnya setelah berabad-abad. Kota Petra yang legendaris dan hilang. Bagian 6, teka-teki abadi Petra. Rahasia apa yang masih tersisa. Sampai sekarang pun, Petra masih menyimpan banyak misteri. Kita sudah mempelajarinya selama 200 tahun. Tapi masih banyak banget yang belum kita tahu. Para arkeolog percaya baru sebagian kecil yang ditemukan. Mungkin cuma sekitar 15%. Bayangin apa aja yang masih terkubur di sana. Di bawah pasir, menunggu untuk ditemukan. Mungkin seluruh perkampungan, lebih banyak makam, atau istana. Petra belum membuka semua rahasianya. Teknik pembangunan yang presisi itu masih bikin kita bingung. Gimana caranya orang Nabatea memahat dengan begitu akurat?
Petra itu tempat yang membangkitkan imajinasi, menguji pemahaman kita tentang masa lalu.